Oke, kembali lagi di channel Duki Project. Kita kembali di untuk Mas Bagus ya di part 3 karena pengalamannya banyak sekali ya. Kita akan ulas lebih jauh, lebih dalam, dan mungkin ini part terakhir ya yang kita akan wawancara dengan Mas Bagus, sang pendaki 7 kali Lawu, terus Merbabu pernah, Merapi juga pernah. Mari kita sorot dulu yang Lawu. Ini tentang pengalamannya yang ketemu Alfi. Ya, sebenarnya kita telat ya karena kita juga baru tahu dan ketemu Mas Bagus ini. Mas Bagus ketemu Alfi sebelum hilang. Nah, kita akan ceritakan kembali bagaimana ya kronologinya ketemu. Saat itu hari apa Mas pendakiannya? Itu saya tahun 2018 bulan Desember. Tanggalnya berapa tadi? Tanggal tua Mas. Ya. Nah, itu saya mendakinya sama Ajit, sama Arif, sama Semi, sama siapa lagi satu lupa, sama saya, Ya, Ready. 5 orang. Nah, 5 orang. 5 orang. Kalau itu spesifiknya Alfi yang mana saya nggak tahu, tapi pas saya turun itu ada kabar duka, ada salah satu pendaki yang hilang di pasar dia. Ya, berarti jenengan naik ke Lawu itu pas hari sama dengan Alfi yang hilang ya. Malah saya turun. Saya turun Tapi harinya dari- sama. saya Terus jalur yang sama. ya jalan yang sama. Ya. Saya lewati Cetok. Bisa ceritakan dari awal dulu Mas. Pada saat itu kan saya dakinya kayaknya hari Sabtu Mas. Nah, saya hari Sabtu tanggal 27 atau tanggal 28 apa tanggal tua, saya lupa tanggalnya berapa. Daki memang saya itu cuacanya memang cuaca buruk Mas. Desember cuaca buruk, hujan deras. Dari Solo itu saya udah hujan, udah gerimis. Sampai sana, sampai base camp itu gerimis lagi. Nah, niat hati sampai base camp jam 3. Itu kan jam 3 sampai base camp. Sampai base camp jam 3. Setelah itu saya sama teman-teman prepare packing seperti biasa lah. Prepare packing, setelah itu kita nunggu hujannya reda. Sampai ditunggu jam habis maghrib masih gerimis. Nah, setelah itu habis sisa ya udahlah, udah sampai sini, masuk kita kembali pulang. Ya wis, setelah itu saya sama teman-teman sepakat untuk start habis isya. Itu start habis isya seperti biasa distribusi. Itu sambil hujan Mas. Masih hujan, terus hujan deras. Isya hujan, terus kita ndaki sampai pos 1 seperti biasa, nggak ada kendala. Sampai pos 2 juga nggak ada kendala. Nah, itu sampai pos 3 itu kita udah nyerah, soalnya dari bawah itu sama hujan terus. Kita terpaksa diriin tenda di pos 3. Pos 3 mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda, kita langsung tidur, soalnya badan udah capek, udah kedinginan, nggak pikir untuk masak-masak, soalnya mau masak-masak juga males Mas, hujan deras. Setelah itu kita tidur 1 malam di pos 3. Setelah kita tidur 1 malam di pos 3, kita bangun itu masih keadaannya masih sama, tapi hujannya sedikit reda, masih gerimis biasa. Saya tunggu sampai jam 11 siang, nggak ada perkembangan sama sekali. Hujan masih gerimis itu. Setelah itu setelah saya dan tim tunggu, kita memutuskan untuk ditunggu sampai jam 2. Itu malam ya? Malam Ya. ditunggu sampai jam 2. Saat ditunggu sampai jam 2 enggak juga, ya udah gini hati mau nginep semalam lagi gitu loh. Soalnya kita ya udahlah neng kene sik wae no. Neng kene sik sama ngingkat. Ya udah, kita diriin tenda, kita set tenda lagi, kita bersihin tenda sampai situ. Pokoknya kita pengennya harus ke puncak Lawu gitu kan. Terus setelah itu ya udah, lalu sampai paginya masih keadaannya udah mendingan, tapi logistik habis. Setelah itu pagi kita turun. Pada kan kita pagi turun itu katanya orang atas itu kemarin malam itu badai. Kita mau naik kan juga logistik turun, katanya kemarin badai, dan juga orang-orang dari atas itu juga pada turun. Kita bilang dur badai Mas gitu kan. Banyak. Nah, itu keadaan masih cuaca buruk Mas. Sekitar jam pagi itu masih Nah, itu
Nah pada saat itu kan katanya ada rombongan pendaki dari Magelang. Wes pada saat saya turun itu kemungkinan itu papasan, tapi nggak tahu saya spesifiknya siapa, namanya, wajahnya yang mana nggak tahu. Tapi di saat itu, di saat saya turun dan itu ada kejadian juga orang kabar duka dari salah satu pendaki yang hilang gitu di Pasar Dieng. Tapi saya nggak tegur sapa juga enggak, saya juga nggak tahu orangnya yang mana, mukanya seperti apa, namanya siapa nggak tahu. Tapi kemungkinan saya dan tim itu papasan. Oke. Berarti karena Alfi itu tekannya setelah hilang ya, jadinya jenengan kan nggak tahu, Nggak tahu. belum kenal siapa Alfi kan nggak tahu. Jadi mungkin jenengan kelompok biasa ya. Nah itu pas ngelewati jenengan itu ada tegur sapa atau perbincangan? Nggak ada mas. Nggak ada. Saya juga nggak ngoh kalau itu beliau, tapi nggak, saya baru ngehnya baru 2 hari setelah mendaki kan. Kita turun kita istirahat biasa. Setelah itu kok ada loh, oke kemarin kita daki neng kini loh. Padahal saya cerita iya atau wonge papasan karo awake dhewe gitu ya, cerita sama teman-teman gitu. Itu iya. Berarti posisi jenengan udah ngecamp, ada yang nekat naik satu rombongan itu ya. Iya, padahal dari atas sudah dibilang orang-orang dari atas itu badai gitu. Nah saya juga ikut aja badai mas gitu aja, bisa bilang soalnya 1 hari full hujan terus mas, masih gerimis gitu, enggak hujan lebat tapi hujan gerimis gitu kan, seperti itu. Berarti jenengan nggak kelompoknya nggak kasih peringatan kalau badai, tapi memang nggak kenal ya. Enggak kenal, soalnya saya udah turun aja tuh. Enggak, kalau saya enggak ditanya atas gimana gitu saya enggak jawab. Saya cuma turun, ya turun paling ya kita mari mas, mari kak gitu. Gitu mas. Berarti ya ini pertemuan dengan Alfi atau kelompok Alfi yang naik, tapi sebatas di pos 3 ya, melewati gitu ya. Iya. Lewati tapi kan hilangnya di atas gitu. Ini perjumpaan pas badai, kelompok Alfi nekat naik dan hilangnya di pos 5 ceritanya ya. Tapi di pas itu waktu itu katanya di pos 5 enggak badai, cerah. Cerah. Iya. Kemungkinan badainya itu sebelumnya, pas hari saya itu ndaki. Dan saya enggak lanjut untuk ke pos selanjutnya mas, saya terpaksa untuk turun soalnya logistik udah habis, semua udah basah, ya udah kita turun aja. Untungnya habis ya, untungnya logistik habis ya, jadi ada peringatan untuk turun ya. Iya, daripada Kalau resiko. nekat juga. Oke, jadi tadi perjumpaan dengan Alfi cuma papasan gitu ya, tapi ya pasti berkenang pasti ya. Ya kan saya agak agak gimana, agak deg loh kok ya nek wong hilang pas kejadiannya saya masih di gunung itu. Seharusnya pomone gitu kan, pomone gitu ada barang aneh gitu kan nggak mungkin terjadi ya mas. Karena dia juga sendiri. Itu pas jangan lihat itu ada berapa orang itu pas? Saya nggak tahu mas rombongannya Alfi yang mana, mukanya yang mana saya nggak tahu. Tapi pada saat kejadian itu saya masih di gunung itu. Oh ya, karena belum kenal ya, belum kenal Alfi, berarti nggak, bahkan dari gunung banyak orang. Oke, perjumpaan dengan Alfi, aku dengan Alfi ya, kemungkinan dengan kelompoknya Alfi karena Mas Bagus juga bertemunya di pos 3 karena hilangnya di pos 5 ya. Jadi jadikan kita kenangan saja karena atau cerita pengingat buat kita waspada di Lawu atau gunung-gunung yang lain. Ada disampaikan Mas kesan-kesannya buat teman-teman yang daki atau jaga keselamatan atau gimana? Monggo. Ya kalau menurut saya itu daki kalau cuma buat foto-foto, tapi kalau buat foto-foto, buat eksis di media sosial, kalau belum pengalaman ya disarankan kita harus membawa orang yang berpengalaman mas, yang tahu medan. Dan kita harus di gunung itu harus wajib menjaga attitude mas, nggak boleh sombong, nggak boleh gerusa-gerusu kan, gimana ya emang gitu kata orang Jawa, kita harus kalau datang di suatu tempat itu harus kita jaga sopan santun dan jaga etika, seperti itu mas. Jadi itu terutama dengan perlengkapannya juga dicek lagi ya. Iya. Saya lihat di pertemuan di pendaki lain itu
nggak bawa apa-apa tapi berani naik sampai pos 2 itu resiko sebenarnya. resiko. Siapa tahu di tengah 2 dan 3 ada badai ya, nggak ada persiapan, nggak ada ganti baju, terlalu beresiko seperti itu. Iya, Harusnya safety dari awal dijaga. Emangnya benar mas, attitude-nya, konsumsinya juga persiapkan semua. Ndaik foto boleh ya, foto boleh tapi ya niatnya jangan foto aja ya. kebanyakan sekarang mendaki harus berburu itu, eksis di media view. sosial tanpa mau Mengindahkan keselamatan. menciptakan tentunya. keselamatan. Daki asal daki aja gitu kan, kayak gitu kan ceroboh. Terus akhirnya bisa mengancam keselamatan mas. Ini renungan kita ya, renungan kita semua untuk lain-lain hari agar tidak ada yang hilang di lawu, dan kita juga berdoa ya semoga yang hilang dan dinyatakan meninggal itu ibadahnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, segitu dulu, kita ketemu di session part 3 ini. Nanti ada yang mau wawancara lagi atau yang berbagi kisah menarik bersama kita. Ada yang diculik kuntilanak di masa kayaknya juga ada. Ada yang ketemu pocong deprok atau pocong duduk juga ada. Dilanjutkan di session berikutnya, Today Info atau Today Mystery, kisah nyata yang benar-benar nyata di channel YouTube ini. So, sampai jumpa.